Berikut adalah 10 fakta tentang Pi Network yang wajib diketahui sob. Langsung aja kita masuk ke fakta yang pertama sob. Pi Network sendiri terdiri dari 3 fase dan sekarang kita berada di fase kedua. Nah, hanya di fase ketiga kita dapat menjual atau membeli Pi dengan mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya. Jika kita melakukan transaksi sebelum itu sangat tidak disarankan oleh The Pi Core Team. Kita lanjut ke fakta tentang Pi yang kedua sob. Pertukaran mata uang kripto bukan satu-satunya cara Pi dapat memperoleh nilai untuk para pionir. Kemudian ekonomi Pi yang menawarkan barang dan jasa dengan imbalan Pi adalah satu-satunya tujuan mengapa Pi diciptakan. Nah, agar menjadi alat tukar bagi semua barang dan jasa. Lanjut ke fakta Pi yang ketiga. Pi memiliki nilai tetapi hanya untuk mereka yang menghargai Pi. Sebuah konsep yang sederhana tetapi banyak yang sulit dipahami. Nilai apapun yang dapat dibelinya bagi mereka yang menggunakannya dengan cara ini. Nah, untuk sisanya yang tidak akan menggunakannya sebagai alat tukar. Jadi Pi akan bernilai hanya untuk apa crypto exchange mencantumkannya untuk mereka. Lanjut ke fakta Pi yang keempat. Perintis yang lulus Know Your Customer atau KYC tetap tidak dapat mentransfer Pi dari akun Pi mereka ke akun Pi pionir lain. Nah, fitur itu membutuhkan KYC tetapi juga membutuhkan kemampuan in-app transfer atau IAT yang hanya dapat diberikan oleh 3 pendiri jaringan Pi. Jadi hanya akun-akun tertentu ya sob. Lanjut ke fakta Pi yang kelima. Nah, paus Pi di jaringan Pi ditujukan untuk perintis yang memiliki lebih dari 10.000 Pi. Karena Pi Network terus berkembang di basis penggunanya, paus Pi ini akan menjadi semakin langka seiring dengan berjalannya waktu. Oke, kita lanjut ke fakta Pi yang keenam sob. Pionir dalam tim penghasilan Anda harus lulus KYC agar Anda mendapatkan Pi yang mereka bantu yang Anda peroleh hingga fase ketiga. Nah, jika mereka tidak lulus KYC, Pi tambahan yang Anda peroleh dari mereka secara aktif menambang, maka tidak akan diperhitungkan dalam transferable Pi yang akan diakses di fase ketiga. Jadi sob, walaupun kita punya banyak member di saat ini, tapi kalau nanti di fase ketiga member yang kita rekrut itu tidak lewat atau tidak lulus KYC, maka nilai Pi-nya tidak akan lagi diperhitungkan. Jadi sob, pastikan di fase ketiga nanti semua member kita lulus untuk KYC. Kita lanjut ke fakta Pi yang ketujuh. Pi moderator dalam aplikasi Pi Network secara sukarela membantu menjawab pertanyaan tentang proyek yang datang dari perintis lain. Mereka tidak menerima kompensasi uang ataupun Pi tambahan untuk melakukannya. Mereka tidak diberi mandat untuk melayani para pionir. Dan mereka melamar peran tersebut dan akhirnya dipilih oleh tim inti Pi dan moderator lainnya berdasarkan kontribusi mereka dalam membantu mengajarkan kepada para pionir. Artinya Pi moderator ini adalah sukarelawan yang terdiri dari para pionir itu sendiri sob. Kita lanjut ke fakta Pi yang ke-8 sob. Pi Network bukanlah cryptocurrency pertama yang dibuat di mana ia dapat ditambang dari perangkat seluler atau handphone. Nah, ada beberapa cryptocurrency lain yang datang sebelum Pi dengan fitur ini. Namun Pi telah melampaui mereka semua dalam hal penggunaan dan dalam jangka waktu di mana Pi Network mengakuisisi semua penggunanya. Lanjut ke fakta Pi yang ke-9. Pi Lifestyle Economy memungkinkan setiap perintis melakukan pembelian dalam platformnya yang telah diperiksa. Perintis ini tidak diharuskan memiliki KYC atau IAT. Mereka diharuskan menyelesaikan proses pemeriksaan ekonomi untuk mengakses bagian platform tersebut. Jadi sob, kalau ingin bergabung dengan The Pi Lifestyle atau TPL, kita nggak wajib KYC dulu sob. Lanjut kita ke fakta Pi yang ke-10 sob. Pi Lifestyle sebagai kolektif menganjurkan $100 per 1 Pi. Dan ini bukanlah pilihan cash out. Tidak ada yang membeli Pi atau menjual Pi untuk penilaian tersebut. Nilai tersebut berkaitan dengan daya beli dalam kaitannya dengan harga pokok barang dan biaya pengiriman.
Nah jadi sob, untuk nilai 1P sama dengan $100 hanya ditentukan oleh para pionir yang sudah tergabung dalam TPL atau The P Lifestyle sob. Untuk harga P ke depannya nanti setelah mainnet pasti akan ditentukan. Oke sob, demikianlah 10 fakta tentang P Network sob. Nah tetap stay di channel ini, nanti ada 10 fakta tentang P Network yang bagian keduanya sob. Nah bagi baru sobat yang baru nih ketemu dengan channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya sob. Nah bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik tentang P Network lainnya sob. Sekian dari saya, wassalam, yoha.